Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 18 Juni berjudul Bukan Orientasi yang Benar. Ternyata pelayanan yang dipahami oleh banyak pejabat yang disahkan sinode seperti pendeta dan pengurus sinode hari ini lebih mengarah kepada teknis pelayanan dan sistem berorganisasi, bukan pelayanan yang benar sesuai yang dimaksud oleh Tuhan. Kegiatan pelayanan yang pada umumnya dilakukan oleh gereja dan sinodenya lebih pada kemasan, tekanannya lebih pada kemasan atau kendaraannya saja, bukan muatan atau isi yang seharusnya dibawa. Kemasan di sini maksudnya adalah hal-hal yang hanya menyangkut yang kelihatan seperti mengatur organisasi dalam gereja, menyelenggarakan pelayanan pastoral, diakonia, mengajar Alkitab dalam berbagai media dan bentuk, memimpin puji-pujian, misi ke daerah, pendidikan umum, pendidikan teologi, dan lain sebagainya. Dengan demikian maksud dan tujuan pelayanan tidak memenuhi visi dan misi yang harus ditunaikan oleh orang percaya sebagai utusan Kristus. Banyak pejabat gereja atau mereka yang mengaku sebagai pelayan Tuhan merasa ada dalam kancah pelayanan pekerjaan Tuhan. Padahal mereka hanya hanyut dan tenggelam dengan kesibukan yang tidak benar-benar menyelamatkan manusia. Inilah yang disebut sebagai pelayanan palsu, saudara. Tapi kenyataannya sangat sedikit orang yang menyadari kesalahan ini. Sebenarnya kegiatan-kegiatan pelayanan adalah kendaraan yang sangat dibutuhkan untuk mewujudkan keselamatan bagi umat manusia. Tetapi kalau tidak diisi dengan isi atau muatan yang benar dan tidak diselenggarakan oleh orang yang sudah mengalami perubahan kodrat, maka semua kegiatan tersebut sia-sia. Kendaraannya memang baik, tetapi kalau isinya atau muatannya salah atau kosong, maka sia-sia semua kegiatan tersebut, saudara. Sejatinya pelayanan adalah pengabdian yang sungguh-sungguh sampai pada tingkat pengorbanan tanpa batas yang berisi atau memuat usaha untuk mewujudkan keselamatan dalam kehidupan seseorang. Keselamatan adalah usaha Tuhan mengembalikan manusia ke rancangan Allah semula. Jadi pelayanan pada dasarnya adalah kegiatan yang berorientasi pada perubahan manusia. Perubahan itu adalah perubahan kodrat dari manusia yang berkodrat dosa, berubah menjadi manusia yang berkodrat ilahi. Ini berarti setiap orang yang menjadi objek pelayanan harus mengalami perubahan diri sehingga sempurna seperti Bapa atau menjadi serupa dengan Yesus. Saudara, jika suatu kegiatan tidak berorientasi pada hal ini, maka itu bukanlah pelayanan. Dengan demikian, kegiatan dalam gereja belum tentu sebuah pelayanan. Tetapi sebaliknya, kegiatan di luar lingkungan gereja bukan berarti bukan pelayanan. Kegiatan apapun di dalam maupun di luar lingkungan gereja bisa disebut pelayanan kalau memiliki dukungan atau kalau menjadi dukungan dan peran dalam usaha mengubah manusia. Apapun kegiatan tersebut selama tidak melanggar etika kehidupan. Kegiatan di lingkungan gereja bisa dikatakan bukan pelayanan kalau tidak berdaya guna mengubah manusia. Jadi kegiatan di lingkungan gereja bisa dikatakan bukan pelayanan kalau tidak berdaya guna mengubah manusia sesuai dengan maksud keselamatan diberikan oleh Allah. Kegiatan di lingkungan gereja yang tidak berdaya guna mengubah manusia ini pasti syarat dengan agenda pribadi yang menguntungkan pribadi-pribadi pejabat gereja dan orang-orang di sekitarnya. Keuntungan bisa berupa materi atau sebuah penghargaan dan penghormatan dari manusia. Sehingga pelayanan pekerjaan Tuhan menjadi kegiatan bisnis terselubung bagi rohaniwan, saudara. Nah, ciri dari kehidupan pendeta dan gereja yang telah kehilangan visi dan misi dari Tuhan nampak dengan adanya perebutan kekuasaan dalam gereja.
Tentu ini bukan satu hal yang asing ya saudara. Sudah terjadi di banyak gereja dan dari berbagai denominasi saudara. Perebutan kekuasaan dalam tingkat jemaat atau setempat terjadi dalam gereja lokal sampai sinode. Jadi perebutan kekuasaan itu terjadi dalam tingkat jemaat lokal sampai sinode. Sinodenya saja isinya orang-orang berkelahi, maka jemaat lokalnya pun juga akan terjadi hal tersebut. Dalam gereja lokal itu bisa berupa pertikaian antar majelis, pertikaian antar pendeta dan antar aktivis. Pertikaian yang terjadi di antara para pemimpin gereja, di tataran para pemimpin gereja, pasti merembet ke jemaat yang saya katakan menular itu. Sehingga jemaat ikut bertikai dan mengakibatkan perpecahan dan kepahitan antar jemaat. Sahabat, teman menjadi rusak ya saudara. Lengkapnya persaudaraan dalam gereja menjadi rusak. Perebutan kekuasaan juga terjadi dalam tubuh para pemimpin gereja, yaitu dalam tubuh sinode. Pemilihan ketua sinode sering diwarnai dengan pertikaian, tidak jarang terjadi money politik ya. Kampanye hitam, black campaign yang merusak nama baik seorang pendeta dan segala praktek yang mestinya tidak boleh terjadi dalam lingkungan pekerjaan Tuhan. Pernah terjadi di beberapa sinode, pertikaian dalam sinode menyebabkan adu fisik sampai tingkat bunuh-membunuh. Kalaupun tidak terjadi bunuh-membunuh secara fisik, kebencian dalam kehidupan orang percaya adalah suatu pembunuhan. Banyak kausalitas yang membuahkan pertikaian, tetapi pada umumnya hanya menyangkut dua hal, yaitu kekuasaan atau kedudukan yang mengandung kehormatan, dan uang atau aset materi yang bernilai tinggi. Pertikaian dapat terjadi oleh karena ada pihak-pihak yang mengendaki kekuasaan atas jemaat dan memperoleh keuntungan pribadi, dan pihak lain yang tidak rela ada orang yang berkuasa tersebut, saudara. Hamba Tuhan yang benar pasti membawa diri sedemikian rupa sehingga menghindari pertikaian yang dapat membawa dirinya pada praktek membenci. Seorang pembenci saudaranya adalah seorang pembunuh, dan seorang pembunuh tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Seorang hamba Tuhan yang benar akan lebih memilih mengalah dan berdiam diri, sebab Tuhan pasti akan menjadikannya seorang hamba Tuhan yang baik, bahkan bisa mengangkat untuk menjadikan dia pemimpin pada waktunya demi kemuliaan Allah. Hamba Tuhan yang benar ini pasti mengalami Allah, ya, bukan Allah dalam fantasi, tapi Allah dalam kenyataan yang dialami. Kiranya kebenaran ini memberkati kita sekalian. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.